Tentunya di situ masalahnya itu kan jadinya tuh bukan lagi sekedar nyimpen data ya teman-teman ya. Masalahnya itu adalah ya kita tuh harus menahan arus data gitu loh. Jadi ini yang ngebikin database-database yang dipakai di IoT itu tuh jadi berbeda lah, mudahnya seperti itu. Nah di sinilah kita perlu paham suatu konsep teknis yang namanya itu adalah hyper table. Maksudnya apa? Jadi hypertable ini gampangnya itu adalah dia tuh table time series yang dia itu secara internal gitu ya teman-teman ya. Dia tuh akhirnya tuh dipecah jadi bagian-bagian kecil berdasarkan waktu gitu ya teman-teman ya. Jadi database IoT itu bukan hanya soal memilih produk, sama banget kayak kita lagi ngurusin backend engineer ya teman-teman ya. Itu tuh soal kita tuh memahami beban realitasnya gitu loh. Ya data sensor itu kan bisa tumbuh sangat cepat gitu loh. Ini nih tumbuhnya tuh lebih cepat dari kita ngadepin data-data ketika flash sale terjadi ya teman-teman ya. Yakin teman-teman backend yang kerja di e-commerce ya sering mengalami ini gitu loh. Oke, jumpa lagi dengan saya backend magang, saya Amble and keep the excitement to learn again newbie intern. Oke, jadi di video kali ini kita masih di salah satu series dari channel saya, itu adalah realitas teknologi. Dan di episode kali ini saya pengen ngajakin teman-teman buat ngobrolin gimana sih caranya kita seorang backend engineer buat bisa pivot dan pindah ke dunia IoT. Jadi gini teman-teman, tentunya di era ekonomi kita sekarang ya yang lagi tidak bersahabat, ya gitu tuh cukup banyak gitu loh, dimana ya seorang backend engineer itu tuh mulai berpikir untuk ya menjadikan ya kayak misalnya dunia hardware, dunia embedded system, dunia IoT, dunia edge computing itu sebagai ya benteng terakhir dari karir kita gitu ya. Nah, tapi kebanyakan tuh ngebayangin pintu masuknya itu adalah kayak langsung, oh berarti saya harus mulai dari microcontroller, dari PCB, rangkaian elektronik gitu ya, ataupun ya bahasa-bahasa low level programming lah. Nah, padahal tuh gini teman-teman, saya kasih saran yang sebenarnya itu mungkin banyak yang nggak sadar, tapi sebenarnya kita punya sebagai seorang backend engineer. Yaitu adalah gini, kekuatan kita sebagai seorang backend engineer itu adalah kita udah sangat-sangat terbiasa ngertiin masalah trade-off ketika ngurusin database. Itu kekuatan kita gitu loh. Jadi pakai itu gitu loh. Karena gini ya, sebelum yang namanya software itu bisa mengontrol mesin ya teman-teman, ya tentunya kan software itu harus lebih dahulu ngebaca si mesinnya gitu loh. Nah, sebelum akhirnya sistem itu mengambil keputusan gitu ya, ya sistem itu kan harus terlebih dahulu tuh memahami sinyal gitu lah. Nah, terus kayak misalnya sebelum si sinyal itu akhirnya dianalisis, ya tentunya kan sinyal itu harus ya disimpan dulu gitu loh, dengan cara yang benar gitu ya teman-teman. Nah, akhirnya itu ya di sini yang namanya database untuk IoT itu tuh ya jadi penting gitu loh. Bukan karena database-nya ini kedengarannya di kuping kita keren gitu ya, bukan juga karena ini tuh sekedar tren gitu ya teman-teman ya. Tapi karena yang namanya di dunia IoT ya data itu kan tidak datang dari manusia yang dia itu lagi ngeklik satu tombol gitu loh. Tapi data-data itu kan datangnya dari mana? Dari mesin gitu ya, dari sensor gitu kan. Dan tentunya datang dari perangkat-perangkat yang dia itu nggak pernah tidur gitu loh. Dan yang namanya mesin itu kan dia tuh gampangnya tuh nggak peduli lah apakah backend kita tuh siap atau enggak gitu loh. Jadi itu yang bakal kita bahas teman-teman. Jadi gimana pembahasannya, simak video ini sampai habis, dan biar gak banyak cincong kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, kita mulai dari yang pertama teman-teman. Jadi gini, aplikasi yang dipakai manusia secara umum ya, kayak misalnya web application ataupun mobile application ya, itu kan bergerak berdasarkan tindakan gitu loh. Kayak misalnya tuh ada user login, ada user check out, terus juga kayak misalnya tuh ada user ngisi form, ada user neken tombol ya yang tadi saya udah singgung. Dan tentunya di situ kan berarti ada jeda, terus juga ada intensi, ada interaksi yang relatif lambat lah, mudahnya seperti itu. Nah, yang namanya di sistem IoT itu kan dia tuh bergerak berdasarkan sinyal gitu loh. Jadi yang namanya sensor itu kan dia tuh nggak nunggu manusia, sensor itu nggak nunggu tombol diklik, sensor itu nggak nunggu jam kerja bahkan gitu ya. Nah, sensor ini kan tentunya dia tuh bisa ngirim data lah, ngirim data setiap detik, setiap 100 milisecond gitu ya. Bahkan ya bisa lebih cepat lagi ya tergantung kebutuhan sistemnya gitu loh. Jadi
di aplikasi yang umum dipakai manusia, ya data itu kan datang karena manusia itu melakukan sesuatu gitu loh. Tapi yang namanya di IoT, ya data itu datang karena yang namanya dunia fisik ini itu tuh terus berubah. Jadi kayak misalnya gini ya, suhu gitu, suhu berubah, getaran berubah, tekanan berubah, terus juga kayak misalnya tuh arus listrik berubah, terus juga posisi kendaraan gitu kan, posisi kendaraan itu juga berubah, terus juga baterai misalnya ya, status baterai itu kan juga berubah ya teman-teman ya. Dan tentunya semua perubahan-perubahan itu kan akhirnya masuk ke sistem sebagai apa? Ya sebagai data gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita perlu memahami suatu konsep yang namanya ingestion rate. Maksudnya apa? Jadi ingestion rate itu gampangnya adalah kecepatan lah ya, kecepatan di mana sistem itu yang menerima data-data yang masuk. Jadi misalnya gini teman-teman ya, misalnya satu sensor itu dia ngirim satu data per detik. Ya itu tentunya terlihat sederhana ya teman-teman ya, tapi gimana kalau misalnya ada 100 sensor? Terus gimana kalau misalnya setiap sensor itu mengirim 5 jenis pengukuran? Terus gimana kalau misalnya data itu datang terus-terusan gitu ya selama 24 jam misalnya seperti itu. Nah, tentunya di situ masalahnya itu kan jadinya tuh bukan lagi sekedar nyimpen data ya teman-teman ya. Masalahnya itu adalah ya kita tuh harus menahan arus data gitu loh. Jadi ini yang ngebikin database-database yang dipakai di IoT itu tuh jadi berbeda lah, mudahnya seperti itu. Jadi database ini dia nggak hanya apa ya gampangnya itu nggak hanya harus bisa ngebaca data ya teman-teman ya, tapi database ini ya juga harus gini apa gampangnya itu harus mampu menerima data dalam volume tinggi secara terus-terusan. Di situ poinnya ya teman-teman ya. Karena gini teman-teman, kalau yang namanya sistem gagal menerima data, ya berarti kan sistem ini akan kehilangan jejak terhadap ya dunia fisik gitu loh. Jadi dalam dunia IoT ya teman-teman, kehilangan jejak itu tuh bisa jadi berbahaya gitu loh. Bayangin aja kayak misalnya ada sensor getaran gitu ya, yang dia tuh dipakai di mesin pabrik misalnya. Awalnya getarannya tuh normal gitu, terus lama-lama dia tuh pelan-pelan naik, terus akhirnya itu naik lebih cepat lagi gitu ya. Akhirnya tuh apa? Akhirnya misalnya mesinnya itu mulai memasuki fase rusak lah, mudahnya seperti itu ya. Nah kalau data-data itu terlambat masuk ya teman-teman, ataupun kayak misalnya hilang, ataupun ya nggak kesimpan dengan benar, ya berarti kan sistem itu akhirnya tuh ya gagal ngebaca suatu tanda bahaya gitu loh. Jadi di aplikasi yang umum nih kita pakai sebagai manusia gitu kan, database yang lambat itu ya sekedar ngebikin namanya user itu kesel gitu ya teman-teman. Tapi dalam sistem IoT ya database yang lambat itu bisa banget ngebuat ya mesin itu rusak sebelum akhirnya itu ya sempet sadar gitu loh teman-teman. Dan tentunya itu bahayanya ya langsung nyata gitu ya. Jadi di sini tuh bukan hanya soal teknologi database aja ya teman-teman ya. Jadi ini tuh adalah soal cara di mana software itu bisa ngebaca realitas fisik. Di situ poinnya. Dan jadi inilah ya teman-teman jalan pertama kita sebagai seorang back end itu tuh pindah ke dunia hardware gitu loh. Bukan langsung menyentuh komponen, tapi kita perlu memahami bahwa yang namanya hardware itu tuh adalah sumber sinyal gitu ya. Dan sinyal itu ya datang terus-terusan. Oke, selanjutnya gini teman-teman. Dalam dunia IoT, angka tanpa waktu itu tuh ya sekedar data-data ya bisa kita bilang data-data sampah ya teman-teman ya. Misalkan gini ya, misalkan sistem kita tuh berkaitan dengan suhu gitu misalnya. Nah, suhu 90 derajat itu tuh nggak cukup gitu loh buat jadi suatu informasi gitu ya. Pertanyaannya itu bukan berapa suhunya gitu, tapi pertanyaannya itu adalah kapan suhu itu terjadi. Terus kayak misalnya itu berapa lama suhu itu bertahan. Terus juga kayak misalnya itu apakah dia naik perlahan, apakah naik mendadak gitu ya, ataupun kayak misalnya itu apakah dia terjadi bersamaan dengan suatu getaran gitu ya, ataupun ya apakah suhu ini tuh terjadi sebelum mesin itu mati gitu loh. Nah, di situ poinnya gitu ya teman-teman ya. Jadi di dunia IoT itu waktu itu bukan kolom tambahan ya teman-teman ya. Waktu itu adalah ya sumbu utama dari realitas gitu loh. Jadi gini teman-teman, kenapa seperti itu? Karena ya dunia fisik itu kan nggak hanya menghasilkan suatu data gitu loh. Tapi namanya dunia fisik itu, dia itu ya menghasilkan suatu perubahan ya teman-teman. Nah, disinilah ya kita perlu paham namanya time series data gitu. Dan ini tuh jadi penting. Karena gini, time series data itu adalah data yang dia itu disusun berdasarkan waktu gitu loh.
Jadi biasanya itu dia tuh berbentuk rangkaian pengukuran gitu ya, yang dia tuh datang terus-terusan gitu ya teman-teman ya. Contohnya kayak misalnya tadi ya, suhu per detik misalnya, ataupun kayak misalnya itu tekanan per menit, ataupun getaran setiap 100 milisecond gitu, ataupun lokasi kendaraan setiap beberapa detik, atau juga kayak misalnya itu penggunaan energi setiap interval waktu tertentu gitu ya. Jadi ya teman-teman, database untuk IoT dia tuh harus mampu menjawab pertanyaan berbasis waktu gitu loh. Jadi kayak misalnya tadi lah ya, berapa nih misalnya suhu rata-rata dalam 5 menit terakhir, kapan namanya tekanan mulai terjadi, ataupun kayak misalnya itu device mana nih yang dia itu tidak mengirim data dalam 30 menit terakhir misalnya, ataupun kayak misalnya sensor mana nih yang dia itu menunjukkan pola abnormal sebelum ya suatu error terjadi, ataupun ya kayak misalnya kapan nih ada nilai yang dia itu mulai menyimpang dari pola normal. Nah, kira-kira tuh harus bisa menjawab seperti itu ya teman-teman ya. Jadi disinilah yang namanya time series database itu tuh jadi penting ya teman-teman ya. Bukan karena namanya keren, tapi ya karena bentuk masalahnya itu memang berbasis waktu gitu loh. Nah, contoh pertama yang umum dipakai itu InfluxDB ya teman-teman ya. Jadi si InfluxDB ini dia tuh ya cocok banget buat telemetri gitu ya, buat monitoring, dan juga ya buat data sensor yang dia tuh masuk terus-terusan ya teman-teman. Nah, kebutuhan apa sih yang dihandle sama si InfluxDB ini? Jadi kebutuhan yang dihandle sama si InfluxDB ini itu adalah ketika sistem itu dia tuh harus menerima banyak data yang bertimestamp gitu ya teman-teman ya. Terus juga akhirnya tuh ya melakukan query cepat berdasarkan tentang waktu, sama yang ngebuat agregasi lah ya teman-teman ya untuk dashboard ataupun alerting ya teman-teman. Dalam konteks ini ya, database itu kan tidak hanya sekedar menyimpan data lah, mudahnya seperti itu ya teman-teman ya. Tapi database ini berarti harus ya menahan ya arus pengukuran yang dia tuh datang tanpa berhenti sama sekali gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau contoh selanjutnya yang umum dipakai itu juga adalah timescale DB. Nah, timescale DB ini gimana? Timescale DB ini dia cukup menarik ya, karena dia tuh berada di atas PostgreSQL gitu loh. Nah, ini makin enak lagi buat kita seorang backend gitu ya teman-teman ya. Artinya apa ya? Artinya ya software engineer seperti kita yang geraknya itu ya udah bangkotan gitu ya di dunia backend engineering, itu kan udah akrab gitu loh dengan SQL gitu ya. Jadi kita tuh nggak perlu langsung meninggalkan cara berpikir relasional data gitu loh. Nah, timescale DB ini cocoknya gimana? Dia tuh cocok ketika data sensor itu dia tuh perlu digabung dengan pola bisnis ataupun ya metadata dari perangkat gitu ya teman-teman ya. Misalnya kayak tabel device gitu ya, ataupun tabel lokasi, tabel customer, tabel pabrik, tabel jenis-jenis mesin gitu ya. Lalu akhirnya ya semua itu ya apa ya, gampangnya itu ketika itu tuh perlu digabung gitu loh dengan data sensor ya berbasis waktu tadi gitu ya teman-teman ya. Kayak misalnya contohnya gini ya teman-teman ya, kayak berapa nih rata-rata suhu mesin tertentu di pabrik tertentu gitu ya selama 1 jam terakhir. Ataupun kayak misalnya itu device milik customer yang mana nih gitu ya, yang dia tuh paling sering mengalami lonjakan getaran di minggu ini misalnya seperti itu. Jadi di sini kebutuhan yang dihandle itu tuh bukan hanya sekedar menyimpan data sensor ya teman-teman ya, tapi menghubungkan data sensor dengan konteks bisnis. Nah, di sinilah kita perlu paham suatu konsep teknis yang namanya itu adalah hypertable. Maksudnya apa? Jadi hypertable ini gampangnya itu adalah dia tuh table time series yang dia itu secara internal gitu ya teman-teman ya. Dia tuh akhirnya tuh dipecah jadi bagian-bagian kecil berdasarkan waktu gitu ya teman-teman ya. Nah, bagian kecil itu disebut apa? Disebutnya chunk gitu. Dan sekali lagi, backend itu udah akrab sama chunk-chunk gini, sama chunking-chunking gitu ya teman-teman ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya itu adalah ya supaya ya data yang tadi itu besar gitu ya, data besar dia itu berbasis waktu, itu akhirnya itu lebih mudah ditulis, dicari ya, sampai akhirnya dikelola gitu ya teman-teman ya. Jadi secara tampilan, backend engineer itu kan tetap merasa bekerja dengan table-table yang ya SQL banget gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya itu apa? Selanjutnya itu yang umum digunakan juga itu adalah Amazon Timestream ya teman-teman ya. Jadi Amazon Timestream ini dia itu cocok ketika yang namanya suatu tim ini dia itu nggak pengen terlalu banyak ya ngurus operasional database sendiri lah, mudahnya seperti itu. Jadi ini masuk akal ketika sistem IoT-nya itu dia tuh kepengen memakai ya manage service di cloud gitu ya teman-teman. Nah, kebutuhan yang dihandle itu apa? Kebutuhan yang dihandle itu adalah penyimpanan sama analisis data yang dia itu time series gitu ya buat IoT, terus juga telemetri, dan juga ya aplikasi gampang itu aplikasi operasional lah yang dia tuh tanpa harus mengelola ya server database secara manual. Di situ poinnya teman-teman ya. Nah,
Ini tuh sekali lagi dia tuh cocok banget buat tim yang dia tuh pengen fokus aja gitu, kayak misalnya ke pipeline data, terus juga ke dashboard, terus juga alerting, terus juga analis ya teman-teman ya. Jadi bukan fokus pada maintenance database di klasternya ya teman-teman. Nah, dalam Amazon Timestream itu tadi ya teman-teman, itu tuh ada konsep penyimpanan untuk data yang dia tuh masih sering diakses sama data historis untuk jangka panjang ya teman-teman ya. Dan ini nih penting gitu loh dalam IoT, karena dalam IoT data terbaru itu ya biasanya yang paling sering dibaca gitu ya. Misalnya data 5 menit terakhir gitu untuk alerting misalnya, ataupun kayak misalnya itu data 1 jam terakhir gitu ya untuk suatu dashboard gitu. Sementara ya data yang lebih lama itu kan sering dipakai ya buat analisis historis aja gitu loh. Nah, selanjutnya tuh yang umum dipakai juga ya teman-teman pasti udah sering dengar ini ya, itu adalah SQLite di Edge ya teman-teman ya. Jadi ini nih agak berbeda dari contoh-contoh sebelumnya teman-teman ya. Jadi namanya SQLite ini dia itu kan bukan dipakai sebagai pusat analitik besar ya teman-teman. Tapi namanya SQLite ini dia tuh berguna ketika namanya device ataupun gateway itu tuh dia tuh perlu menyimpan data sementara secara lokal. Misalnya ketika koneksi internetnya tuh putus gitu ya, tapi sensor tetap ngirim data. Terus juga kayak misalnya gateway dia tuh tetap harus mencatat data gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu ketika yang namanya koneksinya itu kembali, data baru dikirim ke cloud-nya gitu ya. Jadi gini teman-teman, jadi di sini yang namanya SQLite ini dia itu gampangannya menjadi suatu local buffer ya teman-teman ya. Jadi kebutuhannya itu yang buat bisa dihandle sama dia itu adalah gampangan itu menjaga gitu loh, menjaga supaya apa ya, supaya data itu nggak langsung hilang gitu loh, hanya karena ya jaringan yang lagi nggak stabil gitu ya teman-teman ya. Dan ini tuh juga penting ya teman-teman ya, karena dalam IoT device di lapangan itu kan nggak selalu online gitu ya teman-teman ya. Dan ketika datanya itu hilang ya berarti kan sistem itu bakal kehilangan ya sebagian ingatan dari dunia fisik gitu loh. Jadi tentunya cara milih database untuk kebutuhan IoT ini ya, itu kan tidak boleh dimulai dari pertanyaan database mana nih yang paling populer dipakai gitu ya teman-teman ya. Tentunya pertanyaannya tuh harus lebih tajam ya, seperti yang kita udah biasa di dunia backend engineering ya teman-teman ya. Jadi kayak misalnya kita pertanyakan masalah waktu apa nih yang harus kita hadepin gitu loh. Kalau misalnya masalahnya itu adalah telemetri besar gitu ya dan dashboard yang real time ya berarti kan si InfluxDB ini masuk akal. Kalau misalnya tuh masalahnya adalah ya time series yang dia tuh perlu digabung dengan SQL dan juga ada data relasional gitu ya, ya berarti kan ya timescale DB ini yang masuk akal. Kalau masalahnya itu adalah manage cloud gitu loh untuk IoT dan juga kayak misalnya itu operational analytic, ya berarti si Amazon Timestream tadi gitu itu masuk akal gitu ya. Dan kalau misalnya adalah penyimpanan lokal di Edge gitu ya, saat koneksinya itu putus, ya berarti kan si SQLite masuk akal ya teman-teman ya. Jadi database IoT itu bukan hanya soal memilih produk, sama banget kayak kita lagi ngurusin backend engineer ya teman-teman ya. Itu tuh soal kita tuh memahami beban realitasnya gitu loh. Jadi di sini kita perlu paham juga suatu konsep yang namanya itu adalah downsampling. Maksudnya gimana? Downsampling itu adalah ya proses merangkum data detail ya teman-teman ya menjadi data yang akhirnya itu bisa lebih ringan, mudahnya seperti itu. Misalnya data suhu per detik gitu ya, itu kan disimpan detail gitu misalnya selama 7 hari gitu ya. Nah setelah itu akhirnya diringkas jadi kayak misalnya itu rata-rata per menit gitu misalnya. Terus juga misalnya itu setelah dia 1 bulan gitu teman-teman ya, diringkas lagi itu menjadi ya rata-rata per jam ya misalnya seperti itu. Nah, kenapa ini jadi penting? Karena gini teman-teman, ya data sensor itu kan bisa tumbuh sangat cepat gitu loh. Ini nih tumbuhnya itu lebih cepat dari kita ngadepin data-data ketika flash sale terjadi ya teman-teman ya. Yakin teman-teman backend yang kerja di e-commerce ya sering mengalami ini gitu loh. Jadi kalau semua yang namanya data mentah itu disimpan selamanya gitu ya, storage pasti bisa bengkak ya teman-teman ya. Habis itu ya berarti query jadi berat, terus juga kayak misalnya dashboard itu ya akhirnya ya jadi lambat gitu ya. Dan akhirnya apa ya, akhirnya itu database itu berubah aja menjadi apa, menjadi kuburan data gitu loh. Jadi banyak data disimpan tapi ya cuma sedikit yang benar-benar bisa dipahamin gitu loh. Jadi ya teman-teman, yang namanya time series database itu tadi, dia itu ya bukan sekedar tempat buat nyimpan data sensor ya teman-teman ya. Tapi time series database itu tuh ya adalah suatu alat lah gampangannya itu untuk ngebaca perubahan dari dunia fisik gitu loh. Jadi dia tuh membantu menjawab pertanyaan kayak misalnya apa yang berubah, kapan berubah, seberapa cepat berubahnya gitu ya, ataupun apakah perubahan itu merupakan tanda bahaya gitu ya teman-teman ya. Karena gini teman-teman, sekali lagi dalam dunia IoT
ya satu angka itu bisa aja sekedar menipu kita gitu loh, tapi pola waktu itu tuh bisa memperlihatkan suatu gejala ya teman-teman ya. Jadi di sini ya teman-teman, untuk kita seorang backend engineer itu tuh harus mulai berubah cara berpikirnya itu lebih dekat ke hardware. Karena kita itu kan harus tidak lagi melihat data itu sebagai record mati aja ya teman-teman ya. Tapi kita harus melihat yang namanya data itu ya sebagai sinyal lah, sebagai sinyal hidup gitu loh. Dan yang namanya sinyal hidup itu ya dia itu selalu bergerak bersama dengan waktu. Oke, selanjutnya gini teman-teman, misalkan ya sistem IoT kita itu berkaitan dengan cloud gitu misalnya teman-teman ya. Ya namanya cloud itu bagus buat analisis gitu kan, cloud itu juga bagus buat dashboard, dan tentunya namanya cloud itu juga ya bagus untuk menyimpan data jangka panjang gitu loh. Tapi ya teman-teman, dalam dunia IoT yang namanya realitas fisik itu kan sering nggak punya waktu buat dia itu nunggu cloud gitu loh teman-teman. Kayak misalnya mesin terlalu panas, sensor keselamatan membaca anomali misalnya, ataupun kendaraan lagi kehilangan koneksi, terus juga kayak misalnya alat medis tuh ngebaca nilai berbahaya, ataupun kayak misalnya tuh perangkat-perangkat pabrik gitu ya, itu tuh harus shutdown gitu sebelum rusak gitu misalnya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya si cloud ini terlambat, ya namanya dashboard itu tetap bisa tampil cantik gitu ya teman-teman ya. Tapi ya mesin di lapangan tuh bisa aja udah keburu ya terjadi sesuatu gitu, keburu ambyar, keburu rusak gitu ya teman-teman ya. Jadi disinilah kita seorang backend engineer harus memahami suatu konsep yang namanya edge computing ya teman-teman ya. Jadi edge computing itu gampangannya ya adalah suatu proses yang dia itu yang memindahkan sebagian komputasi ya teman-teman ya, lebih dekat ke sumber datanya, mudahnya seperti itu. Jadi bukan semua data itu langsung dilempar ke cloud ya teman-teman ya, tapi sebagian data itu diproses dulu di device, sebagiannya itu diproses di gateway misalnya, ataupun ya sebagian keputusan itu tuh ya dibuat secara lokal dulu gitu loh. Kenapa seperti itu? Karena dalam dunia IoT namanya jaringan itu tuh bukan kepastian ya teman-teman ya. Dalam dunia IoT jaringan itu adalah bagian dari risiko, di situ poinnya. Jadi yang namanya sinyal itu bisa lemah, juga kayak misalnya koneksi bisa putus, latensi bisa melonjak-lonjak ya teman-teman ya. Dan yang namanya sistem itu kan tetap harus bisa kerja gitu loh. Jadi gini teman-teman, pola penting yang harus dipahami itu adalah store and forward ya teman-teman ya. Jadi store and forward ini itu gampangnya adalah data itu nggak langsung dibuang gitu loh ketika dia tuh gagal dikirim ke cloud ya teman-teman ya. Tapi dia tuh disimpan dulu secara lokal, baru nanti setelah koneksinya itu pulih, nah itu baru datanya tuh dikirim ulang ke server cloudnya gitu ya teman-teman ya. Ya ini mungkin terdengar simpel ya teman-teman ya, tapi ini adalah salah satu fondasi paling penting dalam sistem IoT yang serius ya teman-teman. Jadi cara kerjanya itu gini ya teman-teman. Pertama yang namanya sensor itu kan tentunya dia ngebaca data gitu ya. Nah, misalnya apa? Kayak misalnya suhu mesin gitu, terus juga kayak misalnya getaran, tekanan, ataupun ya status baterai misalnya seperti itu. Nah, kedua itu gimana? Ya kedua itu data itu tidak langsung dianggap aman gitu ya teman-teman ya, hanya karena dia itu udah dikirim gitu loh. Tapi data itu ya tentunya harus ditulis dulu gitu ya di penyimpanan lokal ya teman-teman ya. Nah ini bisa pakai yang tadi saya udah singgung ya, SQLite, atau kita juga bisa pakai ya BoltDB, ataupun ya local embedded database lain lah ya di device ataupun di gateway sesuai keperluan ya teman-teman ya. Nah baru selanjutnya itu setiap data itu tuh harus diberi identitas ya teman-teman ya. Minimal tuh ada timestamp, terus juga ada device ID, terus juga kan misalnya tuh ada sequence numbernya juga ya teman-teman ya, dan tentunya ada status. Statusnya itu kayak misalnya pending, send, ataupun ya udah fail gitu ya teman-teman ya. Nah, kenapa di sini tadi saya ada singgung sequence number? Karena gini teman-teman, ketika yang namanya koneksi itu putus, ya berarti kan sistem tuh harus tahu urutan data gitu loh. Dan ya namanya data sensor itu tuh kan bukan hanya soal isinya aja ya teman-teman ya. Urutannya itu juga penting gitu loh. Jadi misal kita kembali ke data suhu ya teman-teman ya. Suhu jam 10.01 ya tentunya berbeda dengan suhu 10.05 gitu ya teman-teman ya. Terus juga kayak misalnya getaran gitu ya. Getaran sebelum error itu tentunya berbeda dengan getaran setelah error gitu loh. Nah selanjutnya itu apa? Selanjutnya itu adalah ya kita perlu mengerti namanya proses pengiriman lokalnya ya teman-teman ya. Jadi tugasnya itu adalah ya ngebaca data dengan status yang pending gitu ya. Lalu akhirnya itu apa ya dikirim ke cloud gitu loh secara batch. Nah ini yang penting ya teman-teman ya, secara batch gitu loh.
Jadi bukan satu persatu secara membabi buta ya teman-teman ya, tapi ya si batching ini penting supaya pengirimannya lebih efisien ya teman-teman ya. Misalnya kita kirim 100 data sekaligus gitu, ataupun misalnya kita kirim data setiap 5 detik misalnya, ataupun kita kirim data ya ketika ya koneksi udah stabil gitu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya itu adalah ya server cloudnya itu harus mengirim acknowledgement ya teman-teman ya. Jadi acknowledgement ini itu tuh adalah tanda bahwa ya datanya itu udah diterima dengan benar gitu loh. Baru ya setelah si acknowledgement ini diterima ya baru nanti data lokal itu tuh ya boleh gampangan itu diganti kayak misalnya statusnya itu sebagai send gitu ya, ataupun nanti itu ya dihapus gitu ya sesuai retensi polisinya ya teman-teman ya. Nah kalau si acknowledgement ini belum diterima ya data itu nggak boleh gitu loh untuk dianggap udah aman ya teman-teman ya. Karena ya bisa aja namanya requestnya itu timeout, ataupun kayak misalnya tuh servernya tuh bisa aja dia tuh nerima tapi responnya itu belum sampai, responnya tuh bahkan hilang gitu ya teman-teman ya. Ataupun bisa aja ya jaringannya tuh putus di tengah jalan gitu loh. Nah, terus di sini ya jadinya tuh istilah idempotensi itu tuh jadi penting ya teman-teman ya. Jadi idempotensi itu artinya ya gampangnya tuh operasi yang dikirim berkali-kali dia tuh harus tetap menghasilkan efek yang sama gitu. Selama ya prosesnya itu emang sama gitu ya teman-teman ya. Nah, dalam IoT ya ini tuh tentunya sangat penting gitu loh, karena ya data yang gagal dikirim itu kan mungkin banget bakal dikirim ulang gitu loh. Nah, kalau namanya si server ini nggak idempotent ya teman-teman, ya berarti data itu bisa aja masuk 2 kali gitu ya teman-teman ya. Akhirnya apa? Akhirnya grafiknya jadi salah. Terus juga kayak misalnya alertingnya itu bisa aja jadi palsu gitu loh. Ataupun ya analisis historisnya itu ya jadi bisa rusak ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, setiap data sensor itu sebaiknya punya idempotency key ya teman-teman ya. Yang tentunya dia tuh ya harus unik gitu loh. Jadi ini misalnya bisa banget kita tuh gabungin kayak misalnya device ID, timestamp, terus ya juga misalnya tuh sequence number-nya gitu. Itu yang kita jadikan sebagai idempotency key-nya ya teman-teman ya. Nah dengan begitu gimana? Ya dengan begitu kalau ada data yang sama dia tuh dikirim ulang, ya servernya itu ya bisa mengenali gitu loh. Kalau ini tuh berarti oh bukan data baru, ini tuh sekedar retry aja gitu dari data-data yang lama gitu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya sistem itu juga harus punya yang namanya retry policy ya teman-teman ya. Karena yang namanya return policy, gampangnya dia itu adalah ya aturan kapan data yang gagal dikirim buat dikirim ulang ya teman-teman. Nah untuk kita meretry-nya itu, ya retry itu jangan terlalu agresif ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan jaringan itu lagi jelek gitu, ya retry yang brutal itu kan justru ngebuat si device-nya ini makin berat gitu loh. Jadi di sini kita perlu gunakan yang namanya exponential backoff ya teman-teman. Tujuannya apa? Ya tujuannya itu supaya ya sistem kita itu nggak panik gitu loh saat ya jaringannya itu bermasalah. Karena gini ya teman-teman, sistem IoT yang baik dia itu ya bukan yang nggak pernah gagal ya teman-teman ya. Tapi sistem IoT yang baik dia itu adalah sistem yang dia itu tahu cara bertahan ketika gagal. Mudahnya seperti itu. Nah selanjutnya, yang namanya edge dia itu juga harus punya batas memori ya teman-teman ya. Jadi data lokal itu ya nggak boleh gitu disimpan tanpa batas gitu loh. Dan yang namanya device itu kan ya punya storage yang terbatas ya teman-teman ya. Dan juga tentunya kayak misalnya gateway ya, gateway itu juga punya kapasitas yang terbatas gitu ya. Jadi di sini kita harus punya yang tadi saya udah singgung, retention policy ya teman-teman ya. Misalnya gini, data mentah yang disimpan tuh misalkan maksimal 3 hari gitu. Atau misalnya cuma boleh maksimal 1 juta record. Ataupun kayak misalnya data lama itu diprioritaskan untuk dikirim dulu gitu. Baru nanti kayak misalnya itu data dengan tingkat bahaya lebih tinggi gitu ya, itu nggak boleh dibuang gitu ya sebelum datanya itu normal. Nah, retention policy itu kira-kira seperti itu, tergantung kesepakatan dari ya yang kita butuhkan di sistem kita ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, disinilah kita sebagai seorang backend engineer itu tuh harus mulai memahami dunia hardware ya teman-teman ya. Jadi database di edge itu tuh bukan hanya tempat penyimpanan ya teman-teman ya. Tapi database di edge yaitu adalah ya sabuk pengaman dari sistem. Oke, tentunya dari semua yang udah saya sampaikan tadi ya teman-teman ya. Sekali lagi bisa saya ulangi adalah untuk kita dari seorang backend engineer mau pivot gitu ya, pindah gitu ke arah ya IoT, di sini kita bisa banget mulai dengan kekuatan kita sebagai seorang backend, itu adalah memahami trade-off dalam pemilihan database. Dan tentunya dengan kebiasaan kita terkait masalah trade-off database ya tentunya bukan mempertanyakan kebutuhan database itu dengan pertanyaan database apa nih yang paling populer gitu ya, tentunya bukan itu ya. Tapi ya kita tuh harus mulai dari ya pertanyaan yang tentunya lebih serius ya teman-teman ya, itu adalah data
fisik seperti apa yang harus saya selamatkan, mudahnya seperti itu. Karena sekali lagi dalam ya dunia IoT ya teman-teman, ya data itu kan bukan sekedar record gitu loh, tapi ya data itu adalah suatu sinyal, data itu adalah ya jejak mesin, bahkan ya data itu adalah ya bisa jadi suatu tanda awal gitu loh dari sesuatu hal sebelum sistemnya mengalami kegagalan. Jadi yang namanya InfluxDB, TimescaleDB, terus juga Amazon TimeStream, terus juga SQLite gitu ya. Itu tuh semuanya hanya sekedar alat ya teman-teman ya. Yang lebih penting itu adalah kita memahami masalahnya. Jadi sekali lagi seperti yang udah sering saya katakan, selamat datang di Realitas Teknologi. Oke, jadi ini aja yang saya sampaikan di video kali ini. Saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching dan salam backend magang.